Perlu diketahui dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri ya, tidak mengenal istilah suka sama suka. Jadi dalam hal persetubuhan atau pencabulan itu anak itu sebagai korban meskipun si anak ini dia yang minta ya, cewek. Misalnya pihak perempuan yang minta atau atas rasa suka sama suka tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pengacara Channel Syah. Nah, Jadi kita bakal ngebahas apa sih? kasus yang itu Oh iya, yang lagi viral di Palembang. Jadi ada calon mempelai wanita itu duduk di pelaminan sendirian. Yang katanya itu calon mempelai pria itu kabur ya. marah gara-gara motornya digadaikan untuk modal nikah. Lain kali kalau nak pacaran tuh pikir ke dulu ke depannya nak nikah beda, kumpulin modal. Nak nikah tuh duitnya ada apa ya? Coba ke Ayin, cak mana nak nikah tuh banyak pengeluaran ke Ayin. Terus terkhusus tak ada adek yang pacaran tuh mikir tuh Jangan digadaikan ke Ayin motor itu. Bahaya. Nah, jadi cak mana itu Nat kasusnya? Dia tuh ini kan lah janji nak nikahi, lah sudah nyebar undangan. Sudah nyebar undangan. Terus Bahkan sudah inilah, sudah acara hari hanya nih kan. Tapi Kabur. pengantin pria udah datang. Jadi dengan berat hati pengantin wanita itu sendirian di pelaminan. Sendiri nih. Tak kati utak nih budak itu. Jadi siapa sih dasar hukum perjanjian untuk menikah itu dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan? Tidak sih aturannya tuh? Kalau untuk perjanjian perkawinan ya, kalau dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri itu disebutnya dengan perjanjian pernikahan apa itu? Iya. Salah, perjanjian perkawinan guys. Salah penyebutan. Itu namanya perjanjian perkawinan. Itu tuh biasa dilakukan sebelum nikah ya dengan klausa yang tidak melanggar norma agama dan hukum. Biasanya misal perjanjian perkawinan tuh gaji kau sebulan untuk aku berapa misalnya. Terus kalau misalkan kaget kita ada masalah cara ngadepinnya mak ini ya, nah, Jadi pernikahan. itu perjanjian perkawinan namanya kalau dalam undang-undang perkawinan. Tapi kan sekarang bisa juga perjanjian perkawinan ini dibuat setelah menikah. Kalau dulu kan taunya sebelum nikah, tapi sudah pasca nikah pun bisa sebenarnya. Nah, kalau untuk di KUH Perdata KUH Perdata kalau untuk masalah janji nikah itu tuh tercatut dalam pasal 58 KUHP yang intinya. Nah, itu guys perbedaannya. Kalau dalam undang-undang perkawinan itu cuma sekedar perjanjian perkawinan yalah untuk menentukan batas-batas mungkin ya dalam hubungan suami istri itu. Nah, kalau dalam KUH Perdata itu lebih ke yang lain. Kalau sudah seberundangan itu kita bisa menuntut ganti kerugian ya. Seperti yang dalam pasal 58 KUH Perdata tadi. Itu agak dijelasin di sini. Karena ada 3 poin dalam KUH Perdata itu yang harus diperhatikan kan. Yaitu janji menikahi itu tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Contoh misalkan kita pacaran, aku janji kayak aku nikahi kau. Cuma sebatas omongan itu tidak bisa jadi dasar untuk menuntut di muka hakim. Yang kedua itu tidak juga menimbulkan hak untuk mengganti biaya kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji itu tadi. Karena kecuali ada kerugian ya, misal kerugian material atau fisik. Nah, yang ketiga tuh misal namun jika janji nikah itu telah diikuti dengan pengumuman pernikahan ya lah yang adanya biaya dikeluari kan. Adanya apa? Sama cak yang kasusnya di Palembang ini kan undangan sudah disebar, catering sudah datang, dekor sudah datang. Itu kan sudah banyak yang menimbulkan kerugian, jadi dia bisa tuh nuntut di pengadilan. Nah, untuk daluarsa penuntutan itu sendiri perlu diingat 18 bulan setelah umumkannya janji nikah itu. Pernikahan. Rencana pernikahannya tadi. Kalau lewat dari itu juga sulit ya untuk minta ganti kerugian. Ya, nah juga pihak mempelai wanita yang lagi viral itu sedang lapor itu pihak laki-laki ke polisi. Tapi dia ngelapor itu bukan masalah penipuan ataupun perbuatan tidak menyenangkan. Tapi pasti dia itu colek kali. Masalahnya
yaitu dugaan melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Nah, ngapo disangka dilaporkan tentang itu, guys? Nah, mungkin dan mereka sudah coba melakukan komen di bawah. mungkin mereka sudah melakukan perbuatannya itu. Nah, jadi kan bakal timbul lagi pertanyaan ngomong itu kan, nah cak mana kalau mereka tuh melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka, masih bisa coba itu tuh dijerat hukum kan? Banyak juga yang kamu cari kan, misalkan pacaran, apalagi remaja-remaja kan. Nah, perlu diketahui dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri ya, tidak mengenal istilah suka sama suka. Jadi dalam hal persetubuhan atau pencabulan itu anak itu sebagai korban, meskipun si anak ini dia yang minta cewek. Misalnya pihak perempuan yang minta atau atas rasa suka sama suka tadi kan. Sama contoh putusan Pengadilan Negeri Pangkajene nomor 155 garing Pit.B garing 2011 garing PN Pangkajene. Itu dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan, baik itu suka sama suka, pembujukan, terlebih lagi jika ada pemaksaan. Nah, jadi inti dari apa? Nah, berarti asas dasar suka sama suka ribetan puspa. Jadi berarti atas dasar suka sama suka tadi itu tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk terhindar dari jerat hukum. Tapi ingat ini dalam konteks anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Kalau anak yang sudah cukup umur beda lagi cerita. Nah, jadi itu intinya kalau untuk masalah janji nikah dalam hubungan berpacaran ya, itu tidak menimbulkan jadi untuk masalah janji nikah selama berpacaran itu tidak dapat menimbulkan hak untuk menuntut di muka peradilan, kecuali itu menimbulkan kerugian material, fisik, psikis atau yang lainnya. Terlebih jika sudah mengikuti sudah adanya pengumuman pernikahan, itu kan jelas ada kerugian dari pihak wanitanya. Dan untuk daluarsa pengaduannya itu 18 bulan sejak pengumuman pernikahan itu diumumkan. Terus apa tadi yang terakhir? Persetubuhan. Nah, untuk masalah persetubuhan anak itu tadi ya, yang namanya anak itu, anak di bawah umur itu dianggap korban, tetap menjadi korban di sini meskipun ada pemaksaan, atas suka sama suka oleh si anak itu sendiri, tetap posisinya dia sebagai korban karena itu dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya juga lain kali bagi pihak laki-laki kalau belum serius bisa buat janji pernah kawin. Dan untuk adik-adik juga yang pacaran tuh yuk patuhi batas. Padahal aku dia jomblo kan, jangan kan. Kan lebih tua kan? Jadi untuk dua masih butuh. Jadi untuk yang remaja-remaja nih pacaran tuh jangan melampaui batas lah. Ya, kira-kira lah kalau anak kalian kan sudah bisa tuh membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan juga untuk cewek ini kan bawah umur ya. Sedangkan cowoknya tuh di atas umur 17 kan. Jangan memanipulasi anak di bawah umur ini untuk kalian tipu untuk menguntungkan diri kalian sendiri, terutama untuk mengorbankan kehormatan dirinya sendiri gitu kan. Itu bukan perbuatan yang baik gitu. Untuk yang ada yang cewek nih mikir lagi deh itu untuk menjalin perjalanan masih panjang perjalanan. Mending pikirin PR di rumah itu. Kuliah. Ini ngajak kakak Puspa kan, pening dengan tesis. Berat itu ini. Berat kuliah itu berat. Yang sound TikTok itu adek, cinta nggak selamanya indah adek. Adek, cinta tak selamanya indah adek. Terkadang cinta ada yang membuat luka. Rindunya hatiku padamu, oh kekasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku tak
Padahal aku dewek jomblo. Jangan kan. Nah, ada yang nge-DM IG, ada yang nanya. Apa tuh? Pertanyaannya, Mbak nak nanya cak mana kalau bini aku nak gugat cerai aku, tapi aku ndak galak pisah, apa yang harus aku lakukan? Nggak tahu Pak, aku belum kawin Pak. Dasar gila. Serius. Jadi pertanyaannya tuh cak mana kalau misalnya bini tuh gugat dia cerai tapi nggak galak bisa ya? Cak mana apa yang harus lakukan? Cak? Jarang-jarang lah Kica ini. Biasa lah tuh Mati cinta deh biasanya. Tonian dia sama bini. Oke, sudah Iya. jelas caknya.